Jazirah Arab terletak di tengah gurun pasir yang luas dan tandus dengan luas sekitar 1 kali 1,3 juta mil persegi. Di sebelah barat dibatasi oleh Laut Merah dan Gunung Sinai. Di sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak. Di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah utara dibatasi oleh negeri Syam dan sebagian kecil dari Irak. Arab diapit oleh beberapa peradaban besar seperti Persia, Romawi, India, dan Afrika. Dan letak yang strategis inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa dakwah terbesar dimulai di sini. Karena terletak di tengah-tengah peradaban manusia pada saat itu, menjadikan penyebaran dakwah Islam semakin mudah. Meskipun terletak di tengah-tengah kerajaan dan kekaisaran pada waktu itu, Jazirah Arab tetap menjadi negeri yang otonom dan bebas dari para penguasa. Kemungkinan besar adalah ketandusan negeri ini yang mengakibatkan kerajaan seperti Romawi dan Persia enggan untuk berkuasa di atasnya. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat Arab hidup tanpa peraturan dan terkesan liar dan bebas. Letak geografis ini pula yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Pekerjaan yang umum di antara mereka adalah berdagang, sedangkan hanya sedikit di antara mereka yang mempunyai ternak dan ladang kurma. Mereka berdagang dalam kelompok besar atau biasa disebut kafilah, menjual komoditi Arab di Syam dan menjual komoditi Syam ke Arab. Mereka berpergian di musim panas ataupun dingin, sebagaimana diceritakan di surat Al-Quraisy yang berbunyi, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Bangsa Arab, khususnya Quraisy, adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, diwarisi untuk menjaga dan memakmurkan Baitullah Ka'bah. Mereka dahulu menyembah Allah dan beragama seperti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi seiring waktu, agama yang mereka pegang perlahan rusak. Dikarenakan ilmu agama di antara mereka hanya disampaikan secara lisan tanpa ditulis, yang mengakibatkan banyaknya penyelewengan dan kesesatan. Puncaknya, ketika seseorang dari mereka yang bernama Amru bin Luhai bin Qam'ah membawa patung dari Syam untuk disembah. Dan dari sinilah awal mula mereka menyembah berhala. Diriwayatkan dari Ibnu Hisham dan lainnya tentang bagaimana Amru bin Luhai memasukkan peribadatan berhala di tanah Arab. Beliau berkata, Amru bin Luhai berpergian dari Mekah ke Syam untuk suatu urusan. Ketika dia sampai di Ma'ab, yang termasuk daerah Balqa, dia melihat mereka sedang menyembah patung. Lalu dia berkata, "Patung apa yang sedang kau sembah?" Mereka menjawab, "Ini adalah patung-patung yang kami sembah. Kami meminta hujan kepada mereka, dan mereka memberikan hujan. Kami meminta pertolongan, dan mereka memberikan kami pertolongan." Lalu Amru berkata, "Sudahkah kalian memberiku patung tersebut agar disembah pula oleh orang Arab?" Lalu mereka memberi Amru satu patung yang mereka sebut Hubal. Selanjutnya, dia menyebarkan kesesatan di tanah Arab menggunakan patung tersebut. Tetapi masih ada di antara mereka yang tetap memegang teguh agama Hanif, peninggalan Nabi Ibrahim. Meskipun sudah tercampur dengan kesyirikan dan kesesatan, seperti dalam mensucikan Baitullah Ka'bah, ibadah tawaf, haji, dan umrah, lalu wukuf di Arafah. Ritual tersebut memang disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim, tapi mereka mencampurkan kesyirikan di dalamnya. Hal ini menjadi jelas ketika mereka bertalbiyah seperti Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika illa syarika huwalak, tamlikuhu wa ma malak. Mereka memasukkan berhala mereka dan memasukkan malaikat sebagai sesembahan selain Allah. Talbiyah ketika tawaf. Dalam hal pernikahan, bangsa Arab terbiasa menikahi wanita yang mereka mau, tanpa syarat dan batas. Poligami adalah hal yang lumrah dan wajar bagi pria. Bahkan, ketika mereka menginginkan keturunan yang kuat, suami tak ragu memberikan istrinya kepada lelaki perkasa dan kuat agar melahirkan yang serupa. Nikah kontrak juga menjadi bagian dari tradisi mereka. Dan yang lebih di luar nalar adalah ketika seorang perempuan kawin dengan banyak lelaki. Dan ketika dia hamil,
dia berhak memilih satu dari sekian banyak lelaki yang dikawininya untuk menjadi ayah dari anak yang dikandungnya. Tidak jarang mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena beranggapan bahwa mempunyai anak perempuan adalah aib. Homer dan Judy sudah mendarah daging di antara mereka. Maka tidak heran apabila Allah mengharamkan Homer secara bertahap, tidak secara mutlak. Tidak adil rasanya jika kita hanya melihat keburukan suatu bangsa tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi di seluruh bumi pada era tersebut. Kita akan mulai dari bangsa Yunani. Bangsa Yunani pada era Arab Jahiliyah sibuk dengan dewa-dewi dan kepercayaan animismenya, serta pergolakan filsafat tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti. Sementara Romawi masih memegang agama Nasrani yang telah mereka modifikasi sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam segi ekonomi dan agama. Mereka hanya mengandalkan kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Sementara Persia, mereka disibukkan dengan keyakinan baru yang dibawa Zarathustra yang menyembah api. Selain kecacatan dalam agama, terjadi juga kecacatan dalam akhlak mereka. Di dalam kepercayaan mereka, mereka menghalalkan bagi laki-laki untuk menikahi ibunya atau saudara perempuannya. Mereka juga meyakini bahwa perempuan hanyalah objek seksual, memperbolehkan perampokan dan pencurian. Lalu di India, mereka disibukkan dengan karya tulis berupa hikayat dan petuah bijak yang merubah struktur masyarakat, budaya, bahkan dijadikan keyakinan dan pedoman hidup. Dan inilah keadaan singkat yang terjadi pada manusia di era jahiliyah Arab. Pada dasarnya, mereka sama-sama tersesat, bahkan lebih tersesat dari bangsa Arab. Mengingat kepercayaan yang mereka pegang berasal dari mereka sendiri, berbeda dengan Arab yang mana mereka mengambil kepercayaan asing. Era jahiliyah memang sudah terlewat ribuan tahun yang lalu, tapi entah mengapa, di era kita hidup, jahiliyah seakan-akan dihidupkan kembali dan dipaksa untuk menerima kebodohan mereka. Mereka mempromosikan kebodohan dalam skala besar dan membungkusnya seolah-olah itu adalah bagian dari kecerdasan dan kemajuan zaman. Disinilah kita dituntut untuk selalu berpikir kritis dalam mengambil sikap terhadap apa yang mereka bawa dan gaungkan. Semoga kita selalu terhindar dari kebodohan yang mereka bawa dan mereka agungkan.